Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Jokowi bakal diperiksa oleh KPK, ya, bakal diperiksa. Nah, pertanyaan sekarang, apakah berani ya KPK ingin memeriksa seorang Jokowi begitu kan? Ya, soal kasus dugaan korupsi begitu kan ya, yang ada di Kemenag ya, soal kota haji. Nampaknya begitu dalam dugaan-dugaan kasus korupsi kota haji yang kabarnya merugikan negara sampai 1 triliun, peran dari seorang mantan presiden itu apa begitu kan ya? Saya menyampaikan apa adanya bahwa antrian haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan. Padahal dulu ketika lobi-lobi politik antara Indonesia dengan Arab Saudi, ternyata Arab Saudi memberikan kuota haji sampai 20.000. Tapi nyatanya sesuai dengan apa yang kemudian dilihat dalam beberapa media begitu kan ya, ternyata 50% disalurkan kepada kuota haji reguler dan haji plus. 50% kuota haji plus, 50% kuota haji plus. Nah, inilah yang kemudian dianggap bahwa agak ada nuansa-nuansa melenceng begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa dipertanyakan begitu. Yang awalnya 8% ya untuk haji plus, kenapa kok sekarang sampai 50%? Ada apa? Dan inilah yang kemudian ya seorang Jokowi begitu kan, KPK membuka peluang ya bakal memeriksa seorang Jokowi soal skandal kota haji yang merugikan uang negara mencapai 1 triliun. Masa seorang Jokowi tidak tahu begitu kan ya? Dan saya rasa tidak mungkin juga ya Menakyakut tiba-tiba mengeluarkan putusan 50% kota haji, 50% untuk haji reguler. Pasti saya kira akan konsultasi dengan Presiden Jokowi. Nah, saya menduga seperti itu begitu kan ya. Nah, inilah yang terjadi, maka kemudian banyak orang yang mengatakan begitu. Kalau 50% ya diberikan kepada kota haji plus begitu, maka siapa yang mendapatkan itu? Ternyata setelah KPK merilis ini semua, ternyata hampir 100 travel begitu kan ya, hampir 100 agen travel yang diduga terlibat kasus korupsi kota haji 2024. Nah, menandakan bahwa pasti datanya ada dong di Kemenag siapa yang mendapatkan haji plus di situ begitu. Hitung-hitungan lah ya, hitung-hitungan. Kalau dijual dengan harga 700 juta, ya haji plus itu begitu, berapa keuntungan mereka? Artinya kan dapat 20.000 begitu kan ya, 10.000 kota haji plus itu keuntungannya berapa begitu? Kalikan saja di situ, miliaran begitu. Kabarnya setelah dikalkulasi mencapai 1 triliun begitu kan ya. Siapa yang bertanggung jawab ini semua? Makanya tidak heran ketika orang-orang banyak selain Menakyakut begitu kan ya, yang juga dicegah untuk kepergian di situ adalah Menakyakut, terus kemudian travel begitu kan ya, travel saya lupa begitu kan ya. Terus yang ketiga itu adalah kabarnya PBNU begitu kan ya, ketua PBNU. Masa iya begitu yang juga dicegal kepergian ini. Selain Yakut, KPK juga cegah ketua PBNU ke luar negeri dalam dugaan kasus korupsi kota haji. Semuanya pasti kena begitu kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira mumpung sekarang ini, ayo dong berantas siapapun orangnya di dalamnya begitu kan, untuk memberantas ini semua. Ini KPK ungkap ya 100 lebih agen travel diduga terlibat kasus korupsi kota haji. Wah, kenapa kota haji jadi ladang korupsi? Niat suci untuk menunaikan ibadah haji ya. Tercoreng praktek korupsi yang dilakukan oknum penyelenggara haji, dan anehnya juga kok ada yang ingin naik haji dengan jalan pintas, suap, tidak ikut antrian untuk dapat haji kota haji ya, jatah kota haji. Apa ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Ya mana tahu mereka.
Orang yang kemudian tahu di situ ya pasti travelnya. Kalau ada orang yang kemudian mau mendaftar ya haji plus ya silakan terbuka. Tidak mungkin akan dibilang oh ini harus nyogok, ini harus tidak ada begitu kan. Ya masyarakat tidak tahu itu begitu. Yang penting naik haji ya, terus kemudian bayar plus mereka karena begitu banyak. Yang tahu di situ ya pasti orang-orang yang menyelenggarakan itu begitu. Makanya kalau Jokowi ini diperiksa silakan sebagai tindak dalam penyidikan begitu kan ya untuk mengetahui keterangan-keterangan yang ada siapapun yang terlibat di dalamnya begitu. Saya kira tidak setuju tidak berani juga KPK untuk mengusut bagaimana memeriksa seorang Jokowi begitu kan ya. Saya kira kalau toh pada akhirnya Menak Yakut nantinya, ex Menak Yakut nantinya tidak ada aliran dana, saya kira aman-aman juga begitu. Kenapa Bang? Ya karena tidak ada aliran dana, mungkin kesalahan administratif, mungkin atas perintah dari atasan. Nah, itulah yang kita lihat hari ini begitu kan. Coba kita baca. KPK buka peluang periksa Jokowi terkait dugaan korupsi kota haji yang telan kerugian negara mencapai 1 triliun. Bayangkan, 1 triliun itu angka yang begitu fantastis, tidak kecil di situ, Bos, ya. Ini pasti banyak begitu kan. Dan juga nggak ada takut-takutnya sama azab Allah. Sudah 2 kali dana haji digarong triliunan. Bayangkan ya tahun dulu begitu kan ya banyak ya kemudian ada yang masuk KPK juga masuk penjara juga gara-gara dana haji ini begitu. Jadi saya kira kalau dana haji ini dianggap sebagai ladang basah, apalagi dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi saya kira bahwa masyarakat apakah ini antriannya begitu panjang yang sangat luar biasa sehingga tidak ada solusi dari pemerintah. Apa solusinya begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya undang-undang memberikan 8% kepada kota haji plus, nampaknya kenapa kok dinaikkan menjadi 50% ya? Itu yang kemudian akan ditelusuri oleh KPK begitu kan ya. Bahkan ya Komisi Pemberantasan Korupsi ini kabarnya sudah mencegah mantan Menteri Agama yang Menak Yakut Khalil Kaumas ya dengan beberapa travel lainnya, kabarnya juga dengan PBNU. Kebenar nggak seperti itu begitu kan ya? Maka pencegahan ini dilakukan dalam rangka pengusut perkara dugaan korupsi penetapan kota haji dalam 2024 ya. Juga juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pencegahan ke luar negeri ini dilakukan sejak hari Senin yang lalu. Jadi 6 bulan ini ya Menak Yakut tidak bisa ngapa-ngapain apalagi ya ke luar negeri begitu kan ya. Apalagi ke luar negeri tidak bisa begitu. Lantas bagaimana peran dari seorang Jokowi? Nah, peran Jokowi dalam kasus dugaan korupsi kota haji ini berpeluang bakal diperiksa oleh KPK. Katanya begitu. Makanya nama Jokowi ya juga tersangkut dalam dugaan korupsi tambahan ya kota haji pada tahun 2024 ya berkaitan dengan nama Jokowi. Keterkaitan nama Jokowi dalam kasus yang merugikan uang negara itu lebih dari 1 triliun. Ini bermula dari lobby yang dilakukan kepada pemerintah Arab Saudi. Lobby tersebut ya 2023 ketika Jokowi bertemu dengan Raja Arab Saudi. Nah, saat itulah yang kemudian ada lobby-lobby politik akhirnya mendapatkan tambahan 20.000. Bayangkan 20.000 itu kalau diberikan ke haji reguler ya katakanlah 12%, katakanlah 70% begitu kan ya. Itu orang-orang yang antri puluhan tahun itu ada semacam dispensasi yang didapatkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa antrian kota haji ini itu sangat lama begitu kan ya. Ada yang 20 tahun, ada yang lebih 20 tahun begitu kan. Kalau ini diberikan maka ini akan semakin menurun begitu kan orang-orang yang antri di dalamnya. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan dari langkah yang dilakukan oleh Kemenak seharusnya diapresiasi yang sangat luar biasa kalau itu dilakukan. Tapi kenapa kok 50% ada apa? Itu kan pada akhirnya muncul spekulasi itu begitu. Nah, saat itu ya terjadilah kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi ya dengan Indonesia menambah kota haji sebanyak 20.000 ya 20 jamaah. Dan bahkan ini merupakan kota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Bayangkan, saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Kemenak itu saya kira langkah yang baik kalau itu semuanya terserap kepada kota haji ya reguler begitu kan ya.
Makanya tidak heran ketika KPK Pemberantasan Korupsi mengungkapkan agen travel haji dan umroh yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait kota haji 2023-2024 tidak hanya satu, jumlahnya mencapai dari 100 agen travel. Kabarnya begitu kan ya. Bahkan dia menjelaskan bahwa masing-masing agen travel itu diduga mendapatkan kota haji khusus ya yang berbeda. Ya, pembagian tersebut menurutnya itu berdasarkan besar kecil travelnya ya. Kalau besar bisa saja mendapatkan kota dari hampir 10 begitu kan ya. Wah, bayangkan kalau 10 orang sampai 20 orang. Wah, ngeri nih bos, ya ngeri. Bahkan kabarnya perkara ini bermula dari pengelolaan kota haji 2023 ya. Indonesia mendapatkan kota haji tambahan sebanyak 20.000. Ya, bayangkan begitu kan ya. Bayangkan 10.000 itu dari beberapa travel itu sangat-sangat luar biasa begitu kan. Artinya misalnya satu travel saja misalnya mendapatkan 20 orang, ya 20 orang itu sudah kali berapa begitu kan. Katakanlah dijual dengan harga 500 juta. Wah, 500 itu terlalu kecil begitu. Mungkin 700 juta lah ya. Katakan 700 juta begitu. 700 juta kali 10 begitu kan. Itu sudah berapa miliar. Itu untungnya sangat luar biasa dan di situ ya secara hukum begitu kan ya. Menak Yakut walaupun tidak ada aliran kepada dirinya begitu kan, tapi memperkaya orang lain. Nah, itu juga bagian dari tindak pidana korupsi pada akhirnya. Awalnya begitu kan ya, awalnya mungkin kesalahan administratif mungkin seperti Tom Lembong, mungkin kecuali atas perintah si A si B begitu. Menak Yakut pasti akan bercerita itu begitu kan ya. Saya kira membuat undang-undang itu begitu kan ya di 50% tidak mungkin Menak Yakut sendirian begitu kan ya. Siapa yang mengeluarkan itu begitu. Jadi pada akhirnya menurut saya pribadi begitu kan ya, karena belum keluar aliran dana yang masuk ke kantong ex Menak Yakut, saya kira tidak bisa dijustice bahwa ini adalah merupakan tindak pidana korupsi. Tapi kerugian negara jelas begitu kan, 1 triliun kabarnya begitu. Sama dengan kasus Tom Lembong, itu kerugian negara kabarnya 500 miliar. Nah, secara hitung-hitungan 500 miliar itu dapat dari apa begitu kan ya. Tetapi kalau 50% sesuai dengan perintah atasan, ya Menak Yakut tidak ada korupsinya misalnya, tidak ada aliran dana, ya travel itu kan berhak menaikkan dapat jatah begitu kan, dapat jatah, ya berhak menaikkan harga biayanya karena itu adalah travel begitu, wajar, itu adalah bisnis begitu kan. Tapi kalau ada suap menyuap itu yang agak kita lihat begitu kan. Tapi kalau tidak ada suap menyuap, saya kira sama dengan kasusnya dengan Tom Lembong pada akhirnya begitu. Siapa yang akan menjadi tersangka? Nah, siapa yang bertanggung jawab kita tunggu saja. Apakah Jokowi? Di kasus Tom Lembong saja, Jokowi ya begitu dari para ahli hukum ya Jokowi diminta didatangkan begitu ya di persidangan itu begitu sebagai bentuk transparansi keadilan. Tapi sama, mungkin KPK Kejagung saja tidak berani memeriksa Jokowi, apalagi KPK, kan itu logikanya begitu. Saya kira ini persepsi publik sudah banyak begitu kan, ya persepsi publik sudah banyak melihat ini. Makanya travel ini kabarnya begitu kan ya, lagi didata oleh KPK. Hampir 100 ya siapa di dalamnya begitu. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Ferrari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.